Akhirnya kan satu keluarga tahu nih kalau si G Komang ini hamil. Keluarga besarnya si G Komang menuntut G Komang agar menghubungi calon suaminya. Karena mereka tidak mau kalau harus menunggu sampai 1 bulan, takutnya perutnya G Komang ini sudah besar. Karena kedua orang tuanya ini nanti malu gitu loh kepada masyarakat kalau mereka tak sampai ketahuan punya putri yang hamil di luar nikah. Akhirnya Ge Komang pun menelpon Ismail dan Ismail berjanji akan ke Bali 3 hari lagi. Dan 3 hari pun berlalu. Benar semua tahun Ismail datang bersama kedua orang tuanya dan juga dengan beberapa keluarga besarnya. Ketika rapat keluarga ini, keluarga besarnya Ge Komang Cutet tidak mengizinkan Ge Komang ini pindah agama. Dan keluarganya Ismail juga bilang mereka Cutet tidak mau kalau si Ismail ini harus masuk ke agamanya si Ge Komang. Kedua keluarga ini bertengkar sampai hampir waktu itu adu jontos. Ge Komang bingung banget dengan Ismail dan anehnya semeton. Ketika itu terlihat Ismail malah lebih membela kedua orang tuanya dan juga keluarga besarnya dan dia tetap bilang, saya akan menikahi Ge Komang tapi saya tidak mau pindah agama. Saya ingin punya istri yang soleha dan memakai kerudung nanti setelah resmi menjadi istri saya. Boom. Kok gini? Ge Komang yang mendengar perkataan dari Ismail kayak apa? Dia tuh benar-benar tidak siap harus pakai kerudung apalagi sampai pindah agama. Dan kayak banyak banget nenek-nenek dan akhirnya diambillah jalan tengah semeton. Mereka berdua ini silakan menikah tapi Ismail tetap dengan agamanya dan Ge Komang pun tetap dengan agamanya. Karena Ge Komang lo sudah hamil, apa iya itu harus diabaikan gitu loh kan. Nah setelah itu semeton akhirnya 3 hari kemudian Ge Komang dengan si Ismail ini menikah di Griye hanya Metanjung Sambu. Tidak ada penyerahan tipat bantal, tidak ada tanda tangan di KUA dan juga pokoknya cuma benar-benar kuala saja. Karena kedua orang tuanya Ge Komang ini kan masih belum ikhlas kalau putrinya menikah dengan seseorang yang beda agama. Nah setelah itu semeton, setelah 1 minggu acara pernikahan ini berlangsung, semetonnya Ge Komang tidak resepsi, tidak mengundang siapapun, pokoknya yang datang hanya keluarga intinya saja. Dan waktu itu bahkan Ge Komang tidak mengabadikan pernikahannya ini ke sosial media karena ini permintaan dari kedua orang tuanya Ge Komang. Entah kenapa kedua orang tuanya Ge Komang ini punya firasat kalau sepertinya pernikahannya Ge Komang ini dengan Ismail tidak akan berumur panjang. Setelah itu semeton Ge Komang pun akhirnya ikut pulang ke luar Bali dengan Ismail dan Ge Komang terpaksa berhenti bekerja di rumah sakit swasta impiannya dari dulu. Ge Komang tuh benar-benar dalam dilema semeton. Kalau dia tetap bekerja, dia tuh tidak mungkin membiarkan suaminya pulang sendiri. Dan kalau dia harus ikut dengan suaminya, kan tidak mungkin dia masih bekerja di sana. Nah setelah itu semetonnya Ge Komang pun pergi keluar Bali dan Ge Komang tuh kayak lupa dengan apa penike dari yang di atas ketika dia nunas baos yang mengharuskan dia ini mewinten sebelum menikah dan sebelum anaknya dilahirkan. Saat di luar Bali ini semeton berbulan-bulan Ge Komang di sana, dia tuh kayak benar-benar berusaha beradaptasi dengan kehidupannya si Ismail. Setiap hari Ismail ini akan berdagang ayam geprek dan asung kari itu tuh rame banget pembelinya. Ternyata Ismail ini sudah menyicil rumah dan rumah ini tuh ditinggali oleh kedua orang tuanya. Dan waktu itu Ge Komang otomatis dong tinggal satu atap dengan kedua orang tuanya Ismail. Setelah tinggal di sana, Ge Komang merasa benar-benar tidak betah semeton dan otomatis dong budaya kita dengan budaya orang luar itu kan berbeda banget. Setiap hari ini Ge Komang selalu disindir dan juga kayak diejek oleh ibu mertuanya. Kamu kenapa cuma gini, kenapa cuma gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Pokoknya Ge Komang merasa disindir terus-terusan oleh kedua orang tuanya. Karena Ge Komang ini beda agama. Kenapa kok Ge Komang tidak masuk saja ke agamanya Ismail? Kenapa malah memilih beda agama seperti itu? Kan susah jadinya kalau mereka ini nanti saat melakukan ibadah. Tapi Ge Komang Cutet semeton dia tuh tidak mau masuk ke agamanya Ismail. Nah selama tinggal di rumahnya Ismail ini otomatis dong Ge Komang ini harus menurunkan gaya hidupnya. Kalau dulu dia itu kan apa-apa ada, dia tuh turun naik mobil, rekening ATM-nya selalu gendut, dia tuh tidak pernah kekurangan uang. Tapi ketika tinggal dengan Ismail, Ge Komang harus mengambil pekerjaan rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, bahkan menyetrikakan baju kedua mertuanya. Dan waktu itu juga Ge Komang harus pintar-pintar mengatur uang belanja agar cukup untuk lauk, kopi, listrik, dan juga air. Untuk pertama kalinya Ge Komang merasakan hidup miskin.
Di sana dia tuh kayak mulai menyesal, kenapa malah tidak mendengarkan kedua orang tuanya. Tapi Ge Komang juga bingung sebetulnya. Kalau dia tidak menikah, apakah dia harus merelakan calon anaknya? Ketika itu sebetulnya akhirnya kandungannya si Ge Komang ini sudah masuk masa-masa melahirkan. Perutnya itu gede banget, yang bahkan saat Ge Komang ini hamil tua, dia harus tetap mencuci, masak, ngepel, nyapu, dan membersihkan rumah. Terlihat sekali kalau kedua orang tuanya Ismail ini tidak suka dengan Ge Komang. Dan ketika itu juga si Ismail ini kan fokus bekerja berjualan ayam geprek. Si Ge Komang ini akan berada di rumah melayani kedua mertuanya. Nah waktu itu tiba-tiba si Ge Komang ini tahu kalau ternyata dulu sebelum kenal dengan Ge Komang, Ismail ini punya pacar, kita sebut saja namanya Tukiem. Tukiem ini adalah seorang wanita PNS yang berasal dari kampungnya si Ismail. Dan kedua orang tuanya si Ismail sering sekali membicarakan si Tukiem. Katanya Tukiem PNS, dia tuh gini gitu, wanita karir dan yang lain sebagainya. Mungkin karena tekanan batin, tekanan mental ya, si Ge Komang ini merasa tidak lagi sanggup mendengar perkataan kedua mertuanya. Sampai-sampai ketika itu dia tuh kan kayak lagi ngoreng pindang, sementara ngoreng ikan asin. Dia tuh bengong dan tidak tahu kalau ikan asinnya ini kayak mulai bluk 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 ketik-ketik gitu loh, dan mengenai tangannya si Ge Komang. Ge Komang pun berteriak dan lari keluar, dan Ge Komang pun terpleset dan bluk. Ge Komang terjatuh dengan posisi pantatnya mendarat duluan, kemudian kepalanya membentur tembok. Dan ketika kayak terjatuh ini Ge Komang, tolong, tolong, tolong. Ge Komang berteriak sebisanya, tapi dia kok tidak mendengar ada suara mendekat yang akan menolong dia semata. Akhirnya Ge Komang pun pingsan. Nah ketika pingsan ini semata, Ge Komang seperti bermimpi datang ke sebuah pura dan kemudian dilukat oleh dua wanita yang sangat cantik. Selesai melukat ini, Ge Komang menggunakan kase putih kuning. Nah setelah Ge Komang berpakaian ini, datanglah seorang wanita yang sangat cantik, tapi kayak wajahnya itu sedikit ngeblur gitu loh sematanya. Tapi Ge Komang yakin kalau si wanita ini tuh benar-benar cantik gitu loh. Di dalam pingsannya ini Ge Komang diberitahu oleh si wanita ini, kenapa kamu malah lari dari kodratmu? Kenapa kamu tidak mendengarkan apa penike yang kamu dapatkan kemarin? Kalau sekarang kamu memilih jalan yang salah ini, kamu akan kehilangan anakmu. Tapi kalau kamu memilih jalan yang sudah ditakdirkan untukmu, percayalah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah saat itu semua di dalam mimpi ini Ge Komang melihat ya, ada banyak banget manusia yang dipanggang, yang dibakar, yang dicambuk oleh makhluk-makhluk tinggi besar. Dan Ge Komang entah kenapa yakin banget orang-orang yang dicambuk, dibakar, digoreng, dilindas, kayak diperlakukan seperti ini berada di salah satu pura dalam yang memang Ge Komang pernah nangkil dan sembahyang ke pura dalam tersebut. Saat Ge Komang ini bermimpi seperti itu, dia tuh kayak merinding banget. Dan Ge Komang melihat ibu dan bapaknya ini sedang berdiri di tepi jurang. Ge Komang berusaha, ibu, bapak, tapi kedua orang tuanya ini seolah-olah tidak mendengar. Kedua orang tuanya ini cuma berdiri di tepi tebing tersebut sambil bengong menatap ke ujung jurang. Waktu itu Ge Komang bertanya kepada si wanita cantik, itu kenapa ibu dan bapak saya ada di sana? Nah si wanita cantik ini bilang semata, kalau Ge Komang tidak mau menjalani karmanya, nanti ketika ibu dan bapaknya ini berpulang, ibu dan bapaknya inilah yang akan mewakili Ge Komang menerima hukuman karena Ge Komang tidak mau menjalani karmanya dengan tulus. Aduh semet. Ketika itu Ge Komang benar-benar takut dan tiba-tiba Ge Komang mulai tersadar. Ternyata dia berada di sebuah puskesmas dan melihat perutnya ini sudah kempes semata. Ketika Ge Komang tersadar, dia melihat Ismail sedang duduk di sampingnya dia semata. Nah Ge Komang pun bertanya, sayang ini gimana? Pokoknya dia tuh bertanya gini. Ismail bilang sambil menangis, sayang, putri kita sudah lahir. Dia sangat cantik dan badannya sangat putih seperti kamu. Ismail menangis bahagia karena Ge Komang bisa bertahan dan memberikan Ismail putri yang sangat sehat dan cantik. Aduh semeton. Ketika Ge Komang melihat suaminya menangis karena saking bahagianya, dia tuh kayak berpikir, terima kasih karena Tuhan memberikan dia suami yang begitu baik dan sangat mencintai dia, walaupun Ge Komang ini berada dalam posisi seperti itu. Nah
Ketika dalam suasana haru biru ini sebetulnya tiba-tiba orang tuanya Ismail masuk dan bilang, mereka ini agak kecewa kenapa Gek Komang bukan melahirkan anak laki-laki. Yang padahal mereka ini berharap sekali kalau Gek Komang akan melahirkan anak laki-laki. Aduh semeton, di sana Gek Komang sudah sangat tidak tahan lagi. Dia pun menangis dan berteriak. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Dan di situ juga Gek Komang bilang kepada Ismail tentang perlakuan ibu dan ayahnya Ismail. Setiap Ismail ini pergi bekerja, Gek Komang akan menjadi pembantu di rumah kedua orang tuanya si Ismail. Selama ini Gek Komang tidak pernah semeton membicarakan ini kepada Ismail karena dia tuh berharap dengan dia diam dan juga menuruti apa perintah dari ibu dan juga ayah mertuanya, ibu dan juga ayah mertuanya akan menganggap dia menjadi putri mereka. Tapi kenapa kok sudah berbulan-bulan sih Gek Komang berusaha menjadi menantu yang baik, kok mertuanya malah tetap saya bersikap seperti itu? Ketika Gek Komang menangis dan membicarakan perlakuan dari mertuanya, Ismail bertanya, kamu diperlakukan seperti itu oleh orang tua saya? Gek Komang sambil menangis bilang, iya, bahkan ketika saya terjatuh, saya tidak melihat kedua orang tuamu menyelamatkan saya. Saya pingsan sendiri dan ketika sadar saya sudah ada di sini. Gek Komang menceritakan perlakuan kedua orang tuanya semeton. Saat dia hamil dia tetap harus mencuci, memasak, mengepel dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Gek Komang juga bilang kepada Ismail apa perkataan dari kedua orang tuanya Ismail. Dia tuh sering dibanding-bandingkan dengan Tukiem, yaitu mantan pacarnya Ismail yang sudah menjadi PNS. Ketika itu ibunya Ismail kayak berakting, tidak nak, tidak, ibu tidak pernah seperti itu, ini istrimu yang durhaka, kenapa istrimu seperti ini? Ketika itu semetonnya ibunya Ismail sudah mengangkat tangan ingin menampar si Gek Komang. Gek Komang langsung menghindar dong. Nah ketika Gek Komang ini menghindar, ibunya Ismail langsung, kenapa kamu menghindar? Kenapa kamu menghindar? Woi, satu puskesmas gempar. Nah ketika itu Ismail langsung menghadang ibunya dan bilang, kenapa ibu setega ini kepada istri saya, Bu? Ibu kan tahu saya mencintai Komang, kenapa ibu bersikap seperti ini? Wah, ibunya Ismail langsung dengki semata dan bilang, kamu pilih siapa? Kamu pilih ibu atau istrimu? Ketika itu juga dengan tegas Ismail bilang, saya memilih anak dan istri saya. Dan kalau memang ibu membenci istri saya akan pergi dari rumah dan tidak akan pernah pulang lagi. Nah ketika itu sebetulnya ibunya Ismail malah bilang, pergi kamu dari rumah saya tidak akan membiarkan kamu dan juga istrimu ini kembali. Dan juga istrimu ini cuma memberikan saya cucu wanita, bukan cucu lelaki. Gek Komang yang masih sakit habis melahirkan mendengar perkataan dari ibu mertuanya ini benar-benar hancur semata. Dia tidak habis pikir kenapa cerita di Pindang-Pindang Mekeber, cerita di Indosiar malah terjadi kepada dia. Tapi waktu itu Gek Komang tuh terharu banget. Dia melihat banget Ismail benar-benar membela dia, Ismail benar-benar melindungi dia dan juga putrinya semata. Setelah itu semuanya petugas puskesmas pun datang dan mengusir ibu dan juga ayahnya Ismail. Ketika itu Ismail menangis dan meminta maaf kepada Gek Komang. Ismail meminta maaf karena dia tuh tidak tahu kalau orang tuanya berlaku seperti itu kepada Gek Komang. Dan Ismail juga bilang, kalau kita harus pergi dari rumah saya sendiri. Itu tuh sebenarnya rumah yang dicicil oleh Ismail, tapi memang aktenya atas nama ibu dan juga ayahnya Ismail. Karena Ismail sudah diusir, Ismail bilang, maafkan saya, tolong maafkan saya, jangan tinggalkan saya. Sementara Gek Komang benar-benar kayak kok gini gitu loh. Nah waktu itu akhirnya Gek Komang pun bilang pada Ismail, mau nggak kamu menelpon orang tua saya yang ada di Bali? Ismail pun bilang, iya saya mau, saya tidak mau lagi mengorbankan kamu, yang penting kamu bahagia, putri saya bahagia, dan yang penting kamu tidak meninggalkan saya. Nah akhirnya setelah berunding dengan Ismail ya, Gek Komang langsung menelpon ibu dan juga ayahnya. Dia tuh video call dan memberikan Ismail kesempatan untuk berbicara dengan ibu dan juga ayahnya Gek Komang. Di situ Ismail menangis dan meminta maaf kalau selama ini dia sudah ada salah kepada mertuanya. Tolong maafkan saya dan juga Gek Komang. Tolong kami, jangan membenci kami hanya karena saya mungkin ada salah. Mungkin karena ketulusan hatinya Ismail ketika berbicara di HP sebenarnya. Kedua orang tuanya Gek Komang langsung memberikan maaf dan berjanji hari itu juga mereka akan terbang keluar Bali untuk menjemput putri mereka. Dan benar semeton, cuma beberapa jam kemudian orang tuanya ini sudah tiba di puskesmas tersebut. Ya mungkin karena kedua orang tuanya Gek Komang ini punya uang, jadi mereka tuh bisa gercep saset. Ketika itu yang datang bukan cuma ibu dan juga ayahnya si Gek Komang, kakak pertama dan juga kakak kedua berikut dengan istri mereka datang menjemput Gek Komang.
Komang merasa sangat bersyukur semutan, karena dia itu masih punya keluarga yang sangat mencintai dia. Setelah 1 hari menginap di puskesmas, akhirnya Gek Komang pun dicarikan hotel oleh kedua orang tuanya berikut dengan Ismail. Akhirnya semutan setelah 4 hari, Gek Komang kan sudah merasa baikan setelah melahirkan ini. Gek Komang pun pulang ke Bali dengan suami dan juga putri kecilnya semutan. Setelah tiba di Bali, Gek Komang pun dicarikan rumah dan juga kayak dikontrakkan rumah gitu loh semutan oleh kedua orang tuanya. Kedua kakak ipar dan juga kakak kandungnya si Gek Komang ini memberikan semua yang Gek Komang perlukan, entah itu uang, entah itu kendaraan, dan Ismail juga dicarikan pekerjaan yang layak oleh kedua kakaknya Gek Komang. Setelah hari itu semutan Gek Komang benar-benar berjanji dia tidak akan lagi membangkang kedua orang tuanya. Dia juga ternyata mendengar sendiri dari Ismail kalau Ismail ini ingin pindah agama dan masuk agamanya si Gek Komang. Gek Komang berkali-kali bertanya, kamu tidak terpaksa akan pindah agama, bukan karena saya kan. Nah Ismail menjelaskan semeton, sebenarnya dari dulu tuh dia tuh pengen banget masuk ke agamanya si Gek Komang, tapi karena kedua orang tuanya yang melarang. Tapi sekarang setelah si Ismail ini mendengar dan juga tahu perbuatan kedua orang tuanya, Ismail tidak mau lagi istri dan juga anaknya nanti kenapa-napa, makanya dia tuh ingin pindah agama karena ingin melindungi istri dan juga anaknya. Ketika mendengar penjelasan Ismail, Gek Komang kayak, ya Tuhan, suksema. Karena saya diberikan suami yang sebaik ini. Walaupun Ismail ini berasal dari keluarga yang kayak tidak sederajat dengan Gek Komang, tapi dia tuh punya cinta dan juga tanggung jawab yang sangat besar semeton. Nah, beberapa tahun pun berlalu semenjak kejadian itu semetonnya, Gek Komang pun melahirkan anak kedua dan anak keduanya ini cowok. Nah setelah melahirkan anak kedua ini, Gek Komang tuh kayak mulai bermimpi yang aneh lagi semeton. Dia tuh kayak bermimpi dimandikan oleh 2 wanita cantik, sering sekali datang ke gunung dan juga kayak sering kali mimpi melukat. Setelah itu Gek Komang pun bertanya kembali kepada orang pintar, dan di sana orang pintar menegaskan Gek Komang harus segera mewinten dengan suaminya. Dan Gek Komang pun melakukan itu semeton. Gek Komang dengan suaminya mulai mewinten sari, dan setiap ada odalan di puru-puru besar, Gek Komang dengan Ismail akan ngayah nyiratang tirte. Dan setelah itu semetonnya kehidupannya Gek Komang mulai stabil. Dan saat ini Gek Komang sudah membuat kamar suci, dan juga mulai ada orang-orang yang datang untuk menanyakan masalah mereka. Gek Komang ini sepertinya akan menjadi seseorang yang tempat-tempat orang lunas baos kayak jadi tapaan gitu loh semeton. Nah menurut Gek Komang seperti ini semeton ya. Dia tidak tahu entah ini hadiah atau mungkin cobaan, tapi yang Gek Komang tahu, Gek Komang benar-benar bersyukur bertemu dengan Ismail dan juga punya keluarga yang sangat mencintai dia. Sampai detik ini kedua mertuanya Gek Komang tidak pernah menghubungi Gek Komang, tapi biasa menghubungi Ismail. Ismail juga sudah mulai pulang keluar Bali, tapi hanya beberapa hari dan akan pulang lagi ke Bali. Nah inilah cerita dari Gek Komang tentang perjalanan hidup yang luar biasa, boom gitu loh. Dan akhirnya dia bisa menemukan ketenangan dan juga bisa berdamai dengan apa yang sudah dia alami selama ini. Nah, menurut semeton bagaimana? Apakah semeton percaya dengan cerita dari Gek Komang ini? Nah, untuk semetonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, suksema banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan juga komen. Dan juga untuk Gek Komang, semoga kedepannya bisa berdamai dengan kedua mertuanya, dan juga semoga kedepannya bisa lebih bahagia lagi. Untuk semetonku, sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!